Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Elisa Pratiwi, biasa dipanggil Mbak Erlis ya. Saya bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa ya? Nama saya Firsa Evunia Puspita. Baik. Mbaknya biasa dipanggil dengan panggilan siapa? Lebih sukanya? Mbak Firsa. Mbak Firsa. Baik, Mbak Firsa. Mbak Firsa, bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Saya merasa gelisah, takut, dan cemas. Gelisah, takut, dan cemas. Apa yang membuat Mbak merasa takut, gelisah, dan cemas, Mbak? Karena besok mau wawancara kerja. Ini pertama kalinya saya diwawancarai. Apabila Mbak merasa cemas, takut, begitu, apa yang dilakukan, Mbak? Saya mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Baik. Bagaimana kalau kita sekarang berbincang-bincang ya Mbak tentang perasaan Mbak sekarang ini yang bertujuan untuk memberikan informasi dan mengatasi masalah yang sedang Mbak rasakan perasaannya sekarang ya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia? Baik, kalau bersedia nanti kita akan berbincang-bincang berapa lama Mbak? 10 menit aja, Mbak. 10 menit aja. Baik. Untuk tempatnya mau di sini atau mau pindah ke tempat lain? Di sini aja. Di sini saja. Baik. Sebelum kita mulai, apakah Mbak mau perlu ke kamar mandi atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Tadi kan Mbak bilang ya, katanya Mbak takut dan cemas, merasa takut dan cemas karena akan diwawancarai yang pertama kali ya Mbak. Tadi kan Mbak mengatakan Mbak perasaannya merasa gelisah, takut, cemas ya. Coba Mbak ceritakan lebih lanjut lagi tentang perasaan Mbak yang sedang rasakan sekarang ini. Oke, saya itu merasa demikian tuh karena saya besok mau wawancara kerja. Jadi saya itu kurang tidur, terus jantungnya tuh kayak deg-degan lebih cepat, terus merasa kayak cemas, takut kalau besok nggak berhasil wawancaranya gitu, Mbak. Jadi Mbak itu tadi merasa khawatir ya, cemas, takut begitu. Itu apakah Mbak tahu itu termasuk apa? Tidak. Jadi Mbak yang tadi merasakan kayak takut, gelisah, susah tidur juga itu termasuk tanda-tanda dan gejala kecemasan begitu. Untuk mengatasi masalah tersebut seperti kecemasan begitu, untuk meredakan kecemasan nanti saya ajarkan tentang teknik nafas dalam dan distraksi ya Mbak. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia nanti saya jelaskan terlebih dahulu teknik seperti apa, kemudian saya contohkan, Mbak mencontohkan ya, memperagakan ya, nanti saya bimbing gitu. Jadi untuk teknik nafas dalam dan distraksi ini Mbak pertama memposisikan tempat senyaman mungkin. Setelah itu Mbak menutup mata dan memikirkan apa yang Mbak rasakan seperti cemas tadi ya Mbak. Setelah itu Mbak tarik nafas dalam, tahan sekitar 5-10 detik. Kemudian Mbak hembuskan nafas tersebut melalui mulut secara perlahan seperti meniup kapas begitu. Saya contohkan ya. Pertama memposisikan tempat senyaman mungkin. Setelah itu Mbak menutup mata. Terus Mbak memikirkan apa yang membuat Mbak merasa cemas begitu. Setelah itu Mbak tarik nafas, tahan ya selama 5 detik. Nanti dalam hitungan ke-6 nanti Mbak menghembuskan nafas seperti meniup kapas melalui mulut ya. Pertama tarik nafas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hembuskan secara perlahan seperti meniup kapas begitu. Bisa membuka matanya. Apakah Mbak sudah memahaminya? Sudah. Coba mempraktekkan, nanti saya bimbing ya. Memposisikan tempat senyaman mungkin terlebih dahulu. Sudah nyaman? Duduk seperti itu?
sudah. Kalau sudah, Mbak menutup mata, Mbak kemudian memikirkan kondisi Mbak merasa cemas. Setelah itu tarik nafas, nanti dalam hitungan ke 6 Mbak langsung hembuskan nafas ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hembuskan secara perlahan seperti meniup kapas. Nah begitu, bagus ya Mbak. Mbak bisa melakukan teknik tersebut. Mbak boleh membuka matanya. Baik, setelah Mbak melakukan teknik nafas dalam tersebut, Ibu bisa mengalihkan rasa kecemasan tersebut dengan berbincang-bincang dengan teman dekatnya yang Mbak percaya begitu, sebagai support begitu ya Mbak. Ya, mungkin saya cukupkan ya Mbak. Bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi selama 10 menit? Sudah lebih tenang. Ya. Tadi kan kita belajar tentang latihan nafas dalam ya Mbak. Coba Mbak peragakan lagi. Ya, saya bimbing ya. Boleh posisikan secara nyaman dulu ya. Setelah itu Tutup mata ya. lalu Pikirkan biar rasa cemas. Tarik nafas dalam hitungan kelima, hembuskan seperti meniup kapas. Iya, Gitu. iya, bagus. Kan Mbak tadi sudah bisa melakukan teknik latihan nafas dalam ya. Apakah Mbak bersedia kalau berlatih secara mandiri teknik tersebut? Bersedia? Sedia. Baik, kalau bersedia, Mbak mau berlatih latihan tersebut mau berapa kali? 2 kali. 2 kali sehari ya. Ya, baik. Jikalau nanti kita bertemu lagi selanjutnya, apakah Mbak bersedia? Sedia. Bersedia. Harinya mau hari apa? Besok Kamis. Besok Kamis. Ya, mau jam-jamnya berapa? Jamnya sama aja kayak ini Mbak. Sama, jam 9 ya. Ya, baik, jam 9. Untuk durasinya? Sama juga. Sama. Ya, baik. 10 menit ya. Ya, untuk tempatnya mau di sini saja atau mau mencari tempat yang lain? Di sini saja. Baik. Nanti kita bertemu pada hari Kamis ya, jam 9. Selama 10 menit, tempatnya di sini lagi. Nanti kan tadi kita sudah membahas tentang latihan nafas dalam. Nanti berikutnya kita akan membahas tentang latihan hipnotis diri sendiri dengan latihan 5 jari gitu ya Mbak. Mungkin saya pamit terlebih dahulu. Apakah Mbak ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya baik, kalau tidak saya pamit terlebih dahulu. Saya kembali ke ruang keperawatan. Sebelumnya terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.